Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi teman-teman semua. Semoga di tahun 2021 ini kita semua bisa profit konsisten di pasar modal Indonesia, selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa saham yang ingin saya analisa. Yang pertama ada BBRI, yang kedua ada ICBP, yang ketiga ada TOWR, yang keempat ada UNVR atau Unilever. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Untuk BBRI sendiri, di sini dari Desember terlihat dia cenderung bergerak melemah setelah sempat menyentuh resistennya di harga sekitaran 4.450. Ini BBRI ini cenderung bergerak melemah. Untuk supportnya itu di 3.940 sampai 3.950. Ini BBRI sudah sempat menyentuh level supportnya itu lalu berhasil naik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sempat membeli BBRI di harga atas, mungkin di kisaran 4.200 sampai 4.300, dari segi tren ini BBRI masih uptrend. Jadi masih bisa hold menurut saya untuk BBRI. Melihat juga fundamentalnya juga masih bagus. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham BBRI, sebaiknya wait and see dulu pada saham BBRI. Kita perhatikan level support di 3.940 sampai 3.950. Itu adalah level yang cukup menarik untuk kita masuk di saham BBRI. Untuk bandar detektor sendiri, bandar telah netral di tanggal 28 sampai 30 Desember kemarin. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah memasuki jenuh jualnya atau oversold-nya. Dan untuk pergerakan asing, di sini asing dari bulan Desember ini cenderung melepas saham BBRI. Memang asing tidak masuk, cuma di sini secara rata-rata masih cenderung lebih banyak asing melepas saham BBRI. Untuk pergerakan MACD di sini masih mengindikasikan pelemahan. Jadi sebaiknya kita wait and see dulu di 3940 sampai 3950 untuk masuk di BBRI. Kita amati sekitar area itu. Jadi harap bersabar dulu, jangan buru-buru masuk pada saham BBRI. Saya melihat di sini BBRI masih berpeluang melemah. Seperti itu. Selanjutnya, untuk saham yang kedua, sebelumnya saya akan memberikan resistennya, itu resistennya di 4.450 yang terdekat untuk BBRI. Next resisten itu sekitaran 4.000, sekitar harga 4.700, 4760. Next resisten dari BBRI itu di 4760, yang terdekat adalah 4450 untuk resistennya. Untuk saat ini kita wait and see dulu di BBRI. Selanjutnya yang kedua adalah ICBP. Oke, untuk ICBP ini dia cenderung bergerak melemah juga. Terlihat dari akhir November ini dia cenderung bergerak melemah dan berhasil rebound di 30 Desember kemarin di penutupan akhir tahun kemarin. Nah, untuk ICBP terlihat dia sudah menguji level supportnya di 9.000. Area sini di sekitaran area 9.300-an. Dia berhasil rebound setelah menyentuh area 9.300-an dan sekarang kembali naik, mencoba menguji supportnya di sekitaran 9.560 sampai
670. Karena di sini ada dua support, yang pertama di 9560 sampai 9570, yang kedua di 9300. Nah, ini dia ICBP ini coba menguji kembali supportnya yang sudah ditembus kemarin di harga 9560 sampai 9570. Untuk bandar tektor terlihat bandar distribusi normal tanggal 28 sampai 30 Desember. Untuk stok RSS sudah oversold. Di sini sudah menandakan adanya peluang penguatan karena di sini sudah mulai mengarah ke atas. Untuk asing juga cenderung melepas saham ICBP. Untuk MACD juga masih cenderung bergerak melemah. Jadi untuk ICBP ini saya lebih sarankan wait and see dulu bagi teman-teman yang ingin masuk di ICBP. Tunggu dia berhasil berada di atas supportnya di 9.560 sampai 9.570. Setelah berhasil berada di atas level itu, teman-teman bisa mulai masuk di ICBP. Jadi jika masih selama di bawah 9.560 sampai 9.570, sebaiknya wait and see dulu karena ada kecenderungan ICBP bakal menguji kembali support di 9.300 dan bahkan bisa kembali ke level 9.000. Nah, jika nanti dia berhasil menembus support yang kemarin sudah tertembus dan berhasil bergerak di atas 9.560 sampai dengan 9.570, jadi jika berhasil tutup di atas harga itu, teman-teman bisa masuk. Dengan taking profit terdekat itu adalah di kisaran area MA200 di 9.770. Nextnya adalah di MA100 di sekitar harga 10.000. Nah, untuk ICBP ini kita harus pasang stop loss. Jika nanti dia ditutup di bawah 9.300, sebaiknya teman-teman cut loss karena ada peluang dia bisa balik ke 9.000 untuk ICBP. Jadi ICBP bisa buy jika dia berhasil berada di atas support 9.560 sampai 9.570 dengan target terdekat itu di 9.770, next target di 10.000. Untuk level cut loss jika ditutup di bawah 9.300. Nah, saya melihat di sini ICBP terlihat mulai bergerak downtrend jika nanti support di 9.300 ini ditembus oleh ICBP. Jadi itu level yang patut diwaspadai untuk saham ICBP. Jadi untuk saat ini wait and see dulu sampai berhasil ICBP berada di atas support yang kemarin tembus di 9.560 sampai 9.570. Bagi yang sudah beli di atas, kembali ke trading plan masing-masing sebelum teman-teman membeli saham ICBP, apakah untuk hold jangka pendek atau untuk investasi jangka panjang. Kalau hold untuk jangka pendek, sebaiknya cut loss dulu jika ditutup di bawah 9.300. Jika untuk jangka panjang, bisa pertimbangkan untuk melakukan average down di level support yang tadi sudah saya sebutkan di 9.300 dan di 9.000. Itu support terdekat untuk ICBP. Selanjutnya yang ketiga adalah saham TWR. Oke, untuk TWR di sini juga cenderung bergerak melemah dari akhir November ini sampai dengan Desember. Untuk supportnya di 970, ini sudah ditembus, jadi TWR ini sudah tutup di bawah support 970. Nah, supportnya sekitar harga 900 sampai 910. Untuk resisten itu terdekat di area di sekitar MA100, sekitar area sini.
sekitar area 1040-an. Sebentar, saya berikan tanda dulu. Jadi sekitar area sini teman-teman, di sekitar area 1040 untuk resisten terdekat dari TWR. Jadi untuk saat ini bagi teman-teman yang sudah masuk di TWR di level atas, ini perhatikan support di 970 ini sebenarnya harus diperhatikan. Ini sudah berhasil dijebol. Jika Senin besok ini TWR ditutup melemah kembali, sebaiknya cut loss dulu untuk TWR untuk yang jangka pendek, karena ada kemungkinan nih TWR bisa ke level 900-an sampai 910. Jika support di 970 ini ditembus, memang sudah ditembus untuk supportnya ini. Untuk besok ini jika dia bergerak melemah, pertimbangkan untuk cut loss. Jika dia berhasil menguat, bisa di hold. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham TWR, tunggu sampai saham TWR ini berhasil berada di atas supportnya di 970. Jadi jika selama di bawah 970 ini, sebaiknya jangan dulu masuk, karena ada kemungkinan dia bisa turun ke 900 untuk TWR. Untuk yang trading jangka panjang yang sudah beli di atas, bisa pertimbangkan untuk average down di level supportnya di harga 900 sampai 910. Jika support di 970, jika Senin esok ini TWR kembali bergerak melemah, nah teman-teman yang sudah beli di atas untuk trading jangka pendek bisa cut loss dulu dan bisa buyback lagi di kisaran support 900 sampai 910. Jadi untuk TWR disarankan wait and see dulu. Nah, untuk stok RSI sendiri di sini sudah oversold, jenuh jual. Untuk bandar akumulasi besar di tanggal 28 sampai 30 Desember. Untuk stok RSI di sini masih cenderung bergerak melemah ya, karena dia masih mengarah ke bawah walaupun di sini sudah berada di area oversold-nya. Untuk volume perdagangan tidak begitu besar karena di akhir tahun. Untuk pergerakan asing di sini asing masuk, cuma jumlahnya tidak begitu besar. Untuk MACD di sini masih confirm bergerak melemah. Jadi saya perkirakan ini TWR ini jika Senin besok kembali itu melemah, kemungkinan dia akan ke harga 900 sampai 910. Jadi teman-teman bisa bersiap cut loss yang trading jangka pendek untuk TWR. Yang trading jangka panjang bisa pertimbangkan average down. Untuk saat ini kita wait and see dulu juga pada saham TWR. Jadi jangan dulu masuk karena belum ada sinyal konfirmasi bahwa TWR ini akan menguat. Saya cenderung melihat TWR ini bergerak melemah. Yang terakhir adalah UNVR atau Unilever. Oke, Unilever sendiri dia sudah menjebol supportnya di area 7420 sampai 7430. Sekarang cenderung bergerak melemah. Saya harapkan teman-teman yang sudah masuk di sini sudah sempat taking profit sedikit, atau yang belum sempat taking profit bisa sudah lakukan cut loss. Karena saya lihat untuk Unilever ini kemungkinan besar dia akan ke harga 6.650 sampai 6.660. Untuk bandar detektor di sini masih bandar distribusi dengan jumlah small terus sedikit di tanggal 28 sampai 30. Stok RSI di sini masih mengarah ke bawah mendekati area oversold-nya. Untuk volume di sini volume penjualannya cukup besar di akhir tahun kemarin di tanggal 30, lebih besar daripada tanggal 29 dan 28. Untuk MACD juga masih
mengindikasikan pelemahan. Jadi untuk Unilever ini bergerak downtrend. Bagi teman-teman yang ingin masuk, berhati-hati, tetap batasi resiko kerugian dengan stop loss. Jadi untuk Unilever, wait and see dulu, jangan dulu masuk karena belum ada sinyal untuk masuk di saham Unilever. Karena di sini lebih cenderung bergerak ke harga 6.650 sampai 6.660, jadi cenderung melemah. Nah, bagi teman-teman yang sudah buy di atas untuk Unilever, yang sudah mungkin ada yang buy di harga 8.000, jika cut loss sekarang menurut saya sudah turun cukup jauh, mungkin bisa pertimbangkan average down. Karena Unilever sendiri saya untuk jenis saham yang defensif, jadi dari segi fundamental perusahaan juga masih cukup bagus untuk Unilever. Jadi tidak apa-apa untuk hold, tambah lagi Unilever ini kan masih bagi dividen secara rutin. Jadi teman-teman masih mendapatkan dividen dari saham ini. Jadi bisa average down jika teman-teman nyangkut di level atas di 8.000-an. Kalau yang kesangkut di harga 7.000, waktu buy di sini mungkin di harga 7.600, teman-teman bisa saya sarankan untuk cut loss karena penurunannya tidak begitu jauh. Teman-teman bisa amati di area 6.600. Tapi semua kembali kepada keputusan teman-teman saat akan membeli suatu saham. Kalau untuk saat ini yang kita bahas adalah saham Unilever. Jadi tujuan teman-teman bagaimana, trading plan-nya bagaimana. Apakah trading plan-nya menggunakan sistem average down atau sistem cut loss. Itu kembali ke keputusan teman-teman pada saat membeli suatu saham atau masuk ke suatu saham. Jadi untuk Unilever saya tidak sarankan masuk bagi yang belum punya posisi karena di sini downtrend, support di 7420 ini sudah ditembus, kemungkinan bisa ke 6650 sampai 6660. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.